laki-laki yang dirahmati Allah, khusus orang tua kita, guru kita, Buya Haji Muzafar Musannif mata'alallahu bitunya hayati wa nafa'na bihi wa biulumihi fid dharain amin. Orang tua kita, Haji Malik, Haji Agus, orang tua kita yang lain, segenap DKM Masjid Runyati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, kesempatan untuk hadir di Masjid Nurul Yakin, bisa i'tikaf, bisa mengikuti majelis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, Rasulullah mengatakan, idza aradallahu khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah bukakan dia pintu-pintu pemahaman terhadap agama ini. Artinya Allah munculkan keinginan dalam dirinya ikut belajar. Dari pelajaran itulah dia akan mulai memahami sedikit demi sedikit terkait dengan agama. Itu artinya Allah ingin kebaikan untuk kita. Nah, bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang dipilih untuk menjadi orang baik gitu. Ya insyaallah ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita masih seputar Arba'ina hadisan fi fadailil Quran, 40 hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Faqih. Masuk pada hadis yang ke-32 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulumihi wa ulumi syekhina fi darain amin. Al-haditsu tsani wa salasun. Hadis yang ke-32. An Fadalah ibni Ubaid wa Tamim ad-Dari ma'an radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu qintaran wal qintaru khairun minad dunya wa ma fiha fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu rabbukum azza wa jalla iqra warqa likulli ayatin darajah hatta yantahi ila akhiri ayatin ma'ahu yaqulullahu azza wa jalla lil 'abdi ikbid fayaqbid fayaqulul 'abdu ya rabbi anta a'lam fayaqulu bihadhil khuldi wa bihadhil na'im. Rawahu at-Tabarani. Ini hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, wa rawa ad-Dailami an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailatin mi'atai ayah kutiba minal qanitin. Wa riwayatul ukhra wa fi riwayatin an Ibni Abbas man qara'a 300 ayah ya kutiba minal qanitin. Kemudian riwayat yang ketiga, warawal Imam Ahmad wan Nasa'i an Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a mi'ata ayatin fi kulli laila kutiba lahu qunutu laila. Hadis yang terakhir, warawat Tabarani wad Darimi an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qara'a mi'atai ayat kutiba minal qanitin. Wa man qara'a arba'imi'ati ayatin kutiba minal 'abidin. Wa man qara'a 500 ayatin kutiba minal hafidin. Wa man qara'a 600 ayatin kutiba minal khashiin. Wa man qara'a 800 ayatin kutiba minal mukhbitin. Wa man qara'a 1000 ayatin asbaha lahu qintar wal qintaru alfun wa mi'ata awqiyah wal awqiyatu khairum mimma bainas samai wal ardi aw qala mimma tala'at alaihi syamsu wa man qara'a alfai ayat kana minal mujibin. Intaha wa riwayatu fi dzalika mutanawwi'ah.
Nah, hadis yang ke-32 ini menjelaskan tentang keutamaan ayat per ayat yang kita baca. Nah, mana hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Fadalah Ibnu Ubaid dan juga Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma, beliau berdua meriwayatkan hadis ini berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat fi lailatin, dalam satu malam, kutiba lahu qintaran, maka ditulis baginya itu satu kintor. Satu kintor ini takaran orang zaman dulu. Satu kintor. Takaran orang zaman dulu. Wal kintaru, nah satu takaran itu yang pahala yang ditulis sebanyak satu takaran itu. Wal kintaru khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia seisinya, isi dunianya apa, Pak? Ada mobil lah, rumah lah, perhiasan lah, emas lah. Ada tuh orang kaya di Timur Tengah, orang kaya. Dia punya gudang khusus penyimpanan emasnya, berangkasnya itu emas batangan di situ, ribuan kilo. Ya. Itu baru sebagian, Pak, sebagian doang itu. Ya. Nah, sedangkan ini 10 ayat. Ya. 10 ayat lebih baik dari itu semua. Bayangin, Pak. Ya. 10 ayat kita baca di malam hari. 10 ayat kita baca malam hari nih. Lebih baik dari itu semua. Di malam hari. Malam kita banyak baca kan? Baca sholat maghrib aja lah, sholat isya aja lah dulu deh. Sholat isya baca Quran gak, Pak? Baca Quran kan? Sholat isya berapa kali baca Fatihah? 4 kali. 4 kali 7 udah berapa itu? Udah lebih 10 kan? Nah, udah dapat itu. Ya. Udah dapat. Ini asyra ayat katanya. Ya. Dalam riwayat ini. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Fa idza kana yaumul qiyamah yaqulu rabbukum azza wa jalla, kelak nanti di hari kiamat Allah akan berkata kepada orang yang membaca ini, rutin tiap malam dibaca. Ya, 10 ayat, minimal 10 ayat dia baca tiap malam. Ya. Rutin dia. Allah akan berkata kepadanya nanti di hari kiamat, Iqra warqa. Wahai fulan, kamu sini. Baca Al-Qur'an, nanti akan dicatat sampai mana batasan Al-Qur'an yang kamu baca, maka sampai situlah batas derajat yang akan engkau tempati di surga. Ya. Irqa, baca, warqa, naik terus. Setiap ayat naik, setiap ayat naik. Ayat Al-Qur'an ada berapa, Pak? Kalau surahnya 114 surah, ya kan? Kalau ayatnya berapa? 6.600 sekian. Sekian itu khilaf ulama. Ada 6.666 gitu, ada sekian. Ya. 6.600 gitu. Ya. 6.600 lebih. Berarti derajatnya 6.600 lebih begitu. Ya. Kalau kita bisa membaca satu Quran. Maka di sini sebagian ulama mengatakan nanti kelak kita disuruh baca itu pakai teks atau pakai hafalan. Ya, pakai teks atau pakai hafalan. Ya. Mayoritas ulama berpendapat yaitu pakai hafalan. Ya, pakai hafalan karena sudah tidak ada teks Quran habis kiamat. Ya, apa yang nyari Quran? Ya, ngurus diri sendiri juga beres, ya kan? Ya, nggak sempat orang nyari Quran, lalu udah kiamat sudah padang mahsyar sudah nggak ada, jadi nggak ada orang nyari Quran. Sesuai dengan hafalan aja masing-masing. Yang jelas dulu dah, yang jelas dulu. Kalau kita sudah hafal, misalnya nih ya, misalnya surah-surah yang sering kita baca dalam sholat, surah Al-Fatihah, ya kan? Surah Al-Nas, Al-Falaq, Qul Tabat, ya. An-Nasr, Idza, Al-Kafirun. Nah, udah berapa itu? Kita udah dapat kurang lebih 30 derajat lah naik, ya, paling tidak.
Apalagi sampai takasur hafalnya, lebih banyak lagi. Juz 30 hafal, banyak lagi itu. Ya, derajatnya naik berapa itu? Juz 30 aja lah. Ya. Itu sudah lumayan itu. Ya. Jadi irqa warqa likulli ayatin darajat, setiap satu ayat yang kita baca satu derajat. Qul huwallahu ahad naik satu. Allahu samad naik lagi satu. Lam yalid naik satu. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naik terus ya, derajatnya. Hatta yantahi ila akhir ayatin ma'ahu, sampai akhir ayat yang dia baca. Ya. Maksudnya ayat hafalan yang dia baca sampai akhir ayat apa? Ya. Disitulah posisi derajatnya nanti di surga. Ya. Fa yaqulullahu azza wa jalla lil 'abdi iqbid wa yaqbid. Allah Subhanahu wa taala berkata, pegang ini, dipegang sama si hamba itu. Ya. Wa yaqulul 'abdu, lalu hamba tadi yang disuruh megang, ya, bertanya kepada Allah, ya Rabb anta a'lam. Ya Allah, engkau lebih tahu ini apa yang saya pegang ini, apa ini yang saya pegang ini. Ya. Fa yaqulu, Allah berkata, bihadzal khuldi wa bihadzal na'im. Ini yang kamu pegang, inilah tanda kekekalan engkau di dalam surga dan tanda nikmat yang akan diberikan Allah di dalam surga. Kalau di riwayat sebelumnya, kan ada riwayat sebelumnya kita bahas sebelumnya. Jadi tangan kanannya memegang al-khuld, kekekalan, yang ke tangan kirinya memegang nikmat. Jadi dua tangannya dua-duanya memegang sesuatu yang diberikan kepadanya, kekekalan dan nikmat. Makanya ulama mengatakan apa? Innama khuliqna lil abad. Kita ini diciptakan untuk selamanya. Kita ini Pak diciptakan untuk selamanya, tapi bukan di dunia selamanya, di akhirat selamanya. Maka dalam Quran dijelaskan, orang yang masuk surga khalidina fiha, kekal di dalam surga. Tuh. Begitupun yang masuk neraka, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Ya. Jadi jangan, bahasa katanya, jangan ikut-ikutan orang. Ntar kalau udah mati semua, udah selesai semua urusan. Enggak, baru mulai urusannya. Ya, ketika kita mati baru mulai urusannya. Sehingga ulama mengatakan nanti orang meninggal itu, ketika dia meninggal barulah dia merasa seakan-akan dia baru bangun. Jadi seakan hidup di dunia ini kayak orang mimpi. Ketika dia meninggal baru dia terbangun. Dia terbangun. Wah, ternyata selama ini dia seakan-akan bermimpi. Dia disitulah penyesalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang rutin tadi, ya minimal 10 ayat tuh. Ya, 10 ayat. 10 ayat dibaca tiap malam. Ya, dalam sholat aja kita sudah baca banyak. Apalagi kita tambahin 10 ayat. 10 ayat itu mungkin ya surah 3 surah yang kita baca ya, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, itu sudah 10 ayat lebih. Ya. Paling tidak lah kalau mau seperti riwayat yang sebelumnya kita baca, kita jelaskan ya, kita bahas sebelum tidur baca Qulhu 3 kali ya kan. Al-Falaq, An-Nas, itu kan rutin yang dibaca Rasulullah tuh. Ya, sebelum tidur. Nah, kita baca itu aja sebelum tidur itu sudah masuk tuh. Ya, udah masuk itu. Nanti kita akan tergolong orang yang akan diberi kesempatan untuk membaca Al-Quran sampai mana hafalan kita yang kita baca ayat-ayat tersebut, sampai di situlah derajat Quran yang akan kita, derajat surga yang akan kita tempati nanti. Ya. Ada di daerah Pamulang tuh. Orang sudah sepuh, tapi mau hafal Quran, dari An-Nas dihafali, dibenerin bacaannya. Ya. Ada juga yang ngaji sama kita juga tiap ahad rutin. Orang-orang tua 60 tahun, kadang ada sampai 15 sampai 20 orang lah, rutin ngaji tahsin Quran online Zoom. Ya, hafal Quran, ngapalin itu. Dibenerin bacaannya. Ya.
usianya 60 Pak, usia 60. Jadi kalau kita masih 50 nih Pak Mulis 50. Ya. Masih sempat masih itu ya. Nah sahabat Rasulullah kan di umur 40 tahun baru turun wahyu. Selesainya wahyu itu di umur 60 lebih Rasulullah ya. Dan sahabat pun banyak yang sudah di usia tua baru mulai hafal Quran, baru masuk Islam baru mulai hafal Quran. Ya, artinya tidak ada kata terlambat untuk mau menghafal Quran. Apalagi mau rutinin ya, rutin. Ya, justru kalau kita misalnya di usia tua ini tergerak seperti itu, mau ya membaca Quran di malam hari, tiap malam kita baca ya. Artinya itu pertanda, mudah-mudahan ini pertanda husnul khotimah nanti buat kita di usia tua. Bukannya usia tua makin menjadi makin lupa, enggak. Justru di usia tua kita makin ingat kepada Allah, itu bagus seperti itu ya. Apalagi usia tua justru masih tergerak, malah tambah semangat mengkaji Quran. Wah itu bagus banget itu ya. Itu tanda kebaikan, mudahan jadi husnul khotimah ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah gerakkan seperti itu dalam hati kita. Ya. Riwayat berikutnya. Wa rawa ad-Dailami an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailatin mi'atai ayah. Ya. Kutiba minal qanitin. Barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tiap malam ya mi'atai ayat 200 ayat. 200 ayat dibaca. Kutiba minal qanitin, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang qanitin. Qanitin itu orang yang patuh dan taat kepada Allah. Orang qanitin itu orang yang patuh dan taat kepada Allah. Baca, makanya guru-guru kita dulu ya, di pondok itu kalau bangun malam baca doa bangun tidur, kemudian kita ke toilet baca doa sebelum masuk toilet, masuk dengan tangan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, baca doa lagi, itu sudah melepaskan 2 ikatan yang membelenggu di leher kita ini, yang bikin kita tiap hari itu malas. Kemudian kita wudu, habis wudu kita sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu sudah melepaskan 3 ikatan yang membuat kita malas. Nah, setelah kita tahajud baru kita baca Quran. Berapa kadarnya Quran yang kita baca? Nah ini tadi 200 ayat ya. Nah guru-guru kita sering menganjurkan kalau bangun tidur udah tahajud nih ya, dianjurkan membaca surah Toha. Surah Toha itu kurang lebih ya, kalau kita baca dari awal sampai habis itu kurang lebih 135 ayat. 135 ayat. Nanti ada riwayat yang lain. Kalau ini kan 200 ayat. Ada riwayat lain nanti mengatakan 100 ayat. Ya, jadi kalau surah Toha itu udah lebih dari 100. Ya. Nah, biasanya yang sering dianjurkan untuk dibaca di malam hari surah Toha. Surah Toha. Saya sebelum nemu riwayatnya, tapi guru-guru kita dulu, habaibnya, ustadznya nyuruh kita kalau bangun malam baca surah Toha. Malam ini tahajud baru baca surah Toha. Mungkin ada keutamaan tersendiri ya. Biasanya orang-orang yang guru-guru kita dulu-dulu kiai-kiai habaib yang dulu menyuruh kita membaca surah ini atau surah itu mereka sudah mencoba ya, artinya ada tajribah, setelah mencoba, mengamalkan, merutinkan, dan dia merasakan manfaat dalam kesehariannya, sehingga dia nyuruh muridnya. Artinya seperti itu ya. Ada manfaat tersendiri yang dirasakan. Sama dengan apa? Sama dengan anjuran yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, Imam Nawawi ya, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqil Ubudiyah ya. Kalau bangun tidur ya,
Sholat sunnah, maaf, sholat sunnah subuh, ya. Sholat sunnah subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat, baca Alam Nashrah rakaat pertama, Alam Tarokai rakaat kedua. Insya Allah 1 hari penuh dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti kalau malam mau tidur, ini riwayat yang sebelumnya kita baca, ya. Riwayat mau tidur, baca kulhu, al-falaq an-nas, al-falaq an-nas. Allah akan berikan perlindungan sampai dia bangun tidur. Kalau Rasulullah baca al-falaq an-kulhu, al-falaq an-nas di tangan, telapak tangan, kemudian meniup, setelah itu diusapkan kepada seluruh tubuhnya, seakan memasang perisai. Artinya kan kalau kita tidur, siapa yang tahu kita sedang aman? Bisa saja binatang datang, bisa saja orang jahat datang, kan gitu ya kalau kita tidur. Siapa yang bisa melindungi? Kita nggak punya sapam, nggak punya apa-apa. Ya. Yang hanya bisa melindungi hanya Allah. Kita serahkan perlindungan kepada Allah. Dan Rasulullah sudah memberikan caranya, ya, biar Allah bisa melindungi kita. Baca Al-Falaq An-Nas. Jadi sebenarnya 24 jam ini kita sudah diberikan cara untuk memelihara diri kita ini, menjaga diri kita dari ancaman dan hal-hal yang berbahaya. Udah ada. Kalau siangnya, subuhnya harus jamaah subuh, tapi ya sholat subuh masih sempat qobliyah, sebelum subuh baca tuh dalam qobliyahnya Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat keduanya Alam Tarokai. Ya. Kemudian nanti pas mau tidur baca minimal kulhu, al-falaq an-nas. Kalau sebelumnya pernah kita ini baca al-kafirun juga ya gitu. Ya. Nah, jadi sudah lengkap nih, luar biasa ya. Ya iyalah. Artinya kalau urusan masuk agama kita nih Pak, urusan masuk toilet aja kita dituntut, dituntun, ya, masuk toilet itu kaki kiri bacanya doa ini, dari riwayatnya semua. Masa urusan yang besar seperti keselamatan diri nggak ada tuntunannya, kan gitu? Logikanya gitu, pasti ada. Nah lanjut, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, salasumiyati ayat, 300 ayat. Kalau tadi 200 ayat kan, ini 300 ayat. Kalau kita baca tiap malam, maka kita dicatat sebagai qanitin. Qanitin itu orang yang patuh dan taat kepada Allah. Dicap, wah ini orang-orang golongan orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Nah, tapi jangan sedih, ini ada riwayat lain, ya, yang memberi keringanan buat kita nih. Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, man qara'a mi'ata ayat. Mi'ata ayat artinya 100 ayat. Jadi 200, ada 300, ada 100. 100 yang sedikit nih. Ya. Mi'ata ayatin fi kulli lailah, tiap malam tapi rutin. Tiap malam ya, baca mi'ata ayat. Kutiba lahu kunutu lailah. Maka ditulis baginya sebagai orang yang taat di malam itu. Ya. Baca Quran, maka dia diangkat sebagai orang yang taat di malam itu. Wa rawa at-Tabarani wa ad-Darimi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a asyra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang rutin baca 10 ayat tiap harinya. Tiap hari ini baca 10 ayat minimal Quran, ya. Baca 10 ayat. 10 ayat itu 2/3 halaman. Kalau pakai kita Quran yang seperti ini, atau Quran cetakan Indonesia sekarang yang terbaru, bukan yang dulu ya. Kalau yang dulu itu kurang lebih 18 baris. Kalau sekarang ini 15 baris, itu rata-rata. Mengikuti Nusakh Madinah itu rata-rata 15 baris. Berarti kalau 10 ya 2/3 baris, 2/3 halaman ya. Baca 10 ayat tiap hari ini. Ya. Baca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak tercatat sebagai golongan orang-orang yang suka lalai lupa. Artinya kalau kita enggak setiap hari enggak pernah baca Quran sampai 10 ayat, berarti kita tergolong orang-orang yang lupa, lalai. Artinya begitu. Nah, kalau kita baca, artinya kita tidak tercatat di golongan itu. Ya.
Kita bukan orang yang ghafilin. Ya. Mau di mana aja bacanya, lagi di kantor, lagi nyantai nih di kantor, baca tuh 10 ayat, satu halaman kayak gitu. Udah lepas dari apa? Golongan orang-orang yang ghafilin, lalai, lupa. Waman qara'a, dan barang siapa membaca mi'atai ayat, 200 ayat tiap hari, kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang yang patuh dan taat kepada Allah tiap hari. Waman qara'a arba'imi'ati ayatin kutiba minal abidin, siapa yang suka membaca tiap hari baca 400 ayat, 400 ayat ya, kutiba minal abidin, dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Bisa juga tiap habis sholat kita sempetin tuh baca baca Quran 1 halaman 2 halaman. Ntar sholat berikutnya habis itu baca lagi 1 halaman 2 halaman. Nyampe itu bisa nyampe. Tapi bacanya surah-surah yang belakang-belakang di mungkin juz 30, juz 29. Kalau baca juz 1 bisa sampai 1 juz. Soalnya 1 ayatnya bisa sampai 2 baris. Kalau yang juz belakang ini ayatnya 1 baris udah 3 ayat. Ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, 1 baris 3 ayat udah. Ada keringanan, begitu kita pilih yang mana. Ya. Kalau 1 baris 3 ayat, 10 baris udah 30. Artinya 10 baris masih 2/3 halaman. Udah 30 dapatnya tuh. 1 halaman dapat 40. 1 lembar 80. Bisa sampai 100 1 lembar. Kalau hitung-hitungan gitu ya. Ya kan di sini dihitung nih, disebutin nih 400 ayat kutiba minal abidin, dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Ya. Wa man qara'a 500 ayatin, 500 ayat baca tiap hari, kutiba minal hafizin, tercatat sebagai orang yang hafizin, yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man qara'a 600 ayatin, situn 600 kutiba minal khashi'in, dicatat sebagai orang yang khusyuk. Wa man qara'a 800 ayatin kutiba minal mukhbitin, ya, dicatat sebagai orang yang mukhbit, yakni ar-raji'ina ila Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah. 800. Wa man qara'a 1000 ayatin asbaha lahu qintar. Kalau baca 1000 ayat maka akan diberikan kepadanya qintar, takaran tadi. Satu takaran pahala yang nilainya wal qintaru alfumi'ati auqiyah, yang nilainya itu 1 qintar 1000 alfun wa mi'ata auqiyah, 1200 auqiyah. Wal auqiyah, sedangkan 1 auqiyah, ya. Wal auqiyah itu khairum mimma bainas sama'i wal ard, itu lebih baik daripada langit, isi langit dan bumi, seisi langit dan bumi. 1 kintor, 1 auqiyah. Sedangkan 1 kintor tadi itu isinya 1200 auqiyah. 1 auqiyah saja nilainya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana 1200? Itu bayangin coba. Bagaimana 1200? Luar biasa. Intaha wa riwayat fi dzalika mutanawwi'ah. Nah, sampai di sini keutamaan terkait dengan hitungan-hitungan ayat Al-Quran, dan riwayat yang terkait dengan hal ini banyak sekali dan bermacam-macam. Ini sebagian beliau cantumkan di sini. Artinya apa, Pak? Artinya ini Al-Quran luar biasa berarti. Baca doang gitu. 1 ayat
luar biasa nilainya. 10 ayat luar biasa nilainya. Menurut saya apalagi 100. Rutin kita baca. Makanya di sini luar biasa, ini Nurul Yakin, luar biasa ya. Setiap malamnya dibaca Quran. Yang tidak sibuk di luar-luar, mampirlah di sini, duduklah sebentar baca Quran. Kecuali Bapak Ibu punya anak di rumah yang mau diajarin baca Quran, ya bolehlah pulang ajarin baca Quran. Ya. Tapi kalau nggak ada, pulang ngopi juga, udah di sini aja dulu lah, baca Quran bentaran 10-15 menit, habis itu udah. Ya. Baca Quran rutin, insya Allah kita tercatat dengan golongan-golongan yang disebutkan tadi. Yang mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Ini sekedar berita saja dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita. Kan kita ini biasanya semangat kalau ada embel-embelnya kan begitu ya. Ya nggak ada kopinya. Kopi aja kan bisa jadi semangat itu Pak. Ya. Oh ada golongan nih, ada kopi nggak? Ada, semangat udah itu. Kopi doang bisa bikin semangat. Apalagi yang begini lebih baik daripada kopi ini mah. Ya, harusnya bikin lebih semangat itu maksudnya. Ya. Nah sampai di sini barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ya maksudnya. Ya. 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 Nah ini jadi apa namanya, jangan sampai kita salah paham ini ya, jangan sampai kita salah paham. Artinya kan ada riwayat juga orang baca habis Quran malah masuk neraka, apa namanya, orang yang udah hebat ya, orang berilmu ya malah disiksa, malah suul khotimah. Ada itu kan, ada ini seorang ulama besar ya, katanya hafal Quran dari apa namanya itu, kalau kita goes sepeda tuh, dari goesan pertama sampai ketemu goesan lagi itu sudah hafal Quran, katanya diurat di situ ya, disebutin ya di dalam ceritanya itu, saking hebatnya hafalannya itu. Tapi suul khotimah juga. Nah inilah rahasia dari apa yang dikatakan, satu riwayat disebutkan sesungguhnya Allah, ini perlu nih, penting nih, sesungguhnya Allah merahasiakan ridhonya dalam semua jenis ketaatan yang kita kerjakan. Allah rahasiakan ridhonya, ridho itu artinya senang. Begitu juga sebaliknya, Allah rahasiakan murkanya di semua kemaksiatan yang kita kerjakan. Kita tidak tahu kemaksiatan yang mana yang membuat Allah murka, nggak tahu kita. Begitu pula ketaatan yang kita kerjakan, kita nggak tahu ketaatan yang mana yang membuat Allah itu senang sama kita. Ibaratnya begini Pak, ada orang karyawan kantor nih, karyawan. Sebenarnya kewajiban dia itu ya cuma menunggu di depan, karena dia bagian resepsionis, dia menunggu depan. Tapi ternyata ini orang karyawan ini bukan cuma nunggu depan, dia rapiin yang perlu dirapiin, yang kotor dibersihin, ya. Ada tamu dilayani dengan baik, ya. Kemudian ada kebutuhan yang lain, saudara apa namanya, karyawan yang lain yang butuh bantuan dia bantu. Banyak rupanya. Ternyata bosnya melihat satu kebaikan yang dikerjakan orang karyawan ini, yaitu bersih-bersih. Padahal tugasnya cuma nunggu doang, tapi bukan petugas kebersihan dia, tapi dia bersihin tuh kotoran yang ada di situ. Itu ternyata yang membuat bosnya senang. Saya demen sama si Fulan. Kenapa Pak Bapak demen sama dia? Dia itu saya perhatiin urusan yang kecil-kecil, yang kotor-kotor dibersihin sama dia. Saya demen orang begitu tuh. Padahal tadi banyak kebaikannya kan?
Tapi yang dilihat bosnya si ini. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya mana dari sekian ketaatan yang akan membuat Allah itu ridho padanya. Makanya jangan remehkan satu pun kebaikan. Begitupun sebaliknya, ya, kemaksiatan yang kita kerjakan, ya, itu bisa mengundang murka Allah. Sehingga jangan kita meremehkan satu jenis kemaksiatan. Bisa jadi itu yang mengundang murka Allah, yang membatalkan semua amal ibadah kita. Kalau Allah sudah murka, udah habis semua batalkan. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita baca Quran banyak yang tadi sebutin ya, 100, 200, 300, 400, 500. Apakah itu sudah pasti mengundang ridho Allah? Belum tentu. Itu hanya salah satu cara agar Allah senang sama kita. Dia pernah saya bahas. Jadi inti dari hidup kita ini, Pak, caper cari perhatian Allah. Itu intinya. Karena dengan mengandalkan amal ibadah kita belum tentu masuk surga. Inti hidup kita ini cari perhatian Allah, cari ridho Allah. Berarti kita cari perhatian Allah. Bagaimana caranya agar Allah itu ridho sama kita doang tuh. Ya. Karena mengandalkan amal kita yang banyak ini belum tentu. Amal kita yang banyak ini kadang beriringan dengan riya, kadang bersertaan dengan ujub, kadang ada sombongnya, gitu. Nah, jadi jangan nanti kalau begitu mah gak usahlah baca Quran banyak-banyak. Jangan begitu juga. Siapa tahu baca Quran itu yang mengundang ridho Allah. Kan kita nggak tahu. Intinya jangan menganggap kecil sesuatu kebaikan sekecil apapun, dan jangan menganggap remeh kemaksiatan yang sekecil apapun itu. Bisa jadi itu yang membuat Allah murka. Ya. Ada sahabat yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, si Anu itu rajin puasa, rajin sholat, ya, hebat banget dia. Kata Rasulullah apa? Wa hiya finnar, dia di neraka nanti. Sayyidah Aisyah bertanya, "Lah, kok bisa begitu Rasulullah? Kan dia rajin puasa, dia ahli ibadah, kok bisa begitu?" Dia sangat jelek kepada tetangganya. Ya, dia suka punya sifat seperti ini begini. Ternyata sifat itu yang membuat dia semua amalnya dibatalkan karena perbuatannya ini. Ya. Nah, itu sebabnya, ya, Bapak dan Ibu kembali lagi kepada tadi, ya, jangan meremehkan ini kebaikan tadi nih. Kita baca Quran 10 ayat, 20 ayat, jangan dianggap remeh. Kalau menganggap remeh itu, kan belum tentu juga kita dapat pahala, belum tentu. Itu kenapa menganggap remeh itu? Baca aja udah. Ya. Kemaksiatan sekecil apapun itu, ya, jangan kita anggap ini makan biasa aja nih, kecuali zina itu kan gede dosanya. Kalau ini makan biasa-biasa, bisa jadi itu bikin Allah murka. Jadi jangan dianggap remeh. Kurang sudah itu ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, tadi yang pertama ya,
manusia ini itu dalam pembahasan Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, manusia ini ada maqam tajrid, ada maqam kasbi. Itu dalam urusan rezeki. Ya, itu dalam urusan rezeki. Artinya ada orang yang memang ditentukan Allah, dia harus kerja dulu baru rezekinya datang. Ada juga dia nggak pakai kerja, tapi dia beribadah kepada Allah, menebarkan agama, rezeki sudah datang. Ya, dia cukup mengajar, rezeki datang. Gak pakai orang yang pakai kerja mesti sampai pagi, dari pagi sampai sore kerja baru dapat rezeki. Ya. Nah, semua orang masing-masing Allah tentukan caranya mendapatkan rezeki. Dan tidak ada bocoran. Kalau saya kayaknya ini nggak ada bocoran gitu. Walaupun dan Ibn Athaillah mengatakan tinggal kita rasakan cara Allah memberi rezeki itu. Kalau misalnya ya selama ini kita bekerja dan dari pekerjaan itu Allah kasih kita rezeki. Setelah itu ketika kita berhenti bekerja, ya lalu kita beribadah dengan cara yang lain, tapi rezeki ya secara kasat mata kita lihat berkurang. Berarti saya harus kerja nih. Itu isyarat bahwa memang memang Anda ini jalan rezekinya kerja gitu. Itu isyarat Anda ini jalan rezekinya kerja. Ada juga orang dia ngajar ini bantu orang di sosial, rezekinya udah lancar. Tapi dia merasa kayaknya saya harus kerja nih. Pas dia kerja malah berkurang. Banyakan tadi. Berarti artinya Anda jalan rezekinya bukan di sini, di kerja. Anda jalan rezekinya udah di sini udah. Itu. Ada orang tetapkan seperti itu. Ini menurut penjelasan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya. Itu terkait dengan maqam tajrid. Jadi bukan maqamat ibadah itu ya. Itu bukan maqam ibadah, itu maqam rezeki itu pembahasannya setan. Ya. Terus selanjutnya tadi sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Kalau sudah keluar waktunya, apakah boleh kita kerjakan? Seperti sholat qobliyah subuh, terlambat datang ke masjid udah qomat, ya kan? Dan sempat kita qobliyah subuh, bagaimana itu? Bisa nggak dikodok misalnya gitu? Boleh dikodok. Kalau kita sudah rutin qobliyah, udah keburu qomat kita datang, habis sholat qobliyah. Boleh nggak dikodok? Boleh. Jangankan qobliyah, ba'diyahnya sekalian aja juga. Udah lewat waktunya, boleh dikodok. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat. Rasulullah habis sholat asar, sholat lagi. Habis sholat asar, sholat lagi. Bingung sahabat lah. Rasulullah ngelarang kita sholat habis asar. Gimana Rasulullah malah sholat ini habis asar nih? Habis sholat, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau melarang kami sholat habis asar. Kok Rasulullah sholat? Kata Rasulullah, tadi sebelum zuhur sampai habis zuhur saya sibuk. Ya, sehingga gak sempat qobliyah ba'diyah. Saya sibuk bagi-bagi harta ghanimah, ngantar ke sana. Rasulullah itu kalau dapat ghanimah, ya beliau mengantar ke sana, untuk ngantar lagi ke Bogor. Zaman dulu nggak ada sepeda, nggak ada motor, simple, jalan kaki ke sono ngantarin. Balik lagi ngambil lagi, jalan lari sono. Jadi panjang waktunya, ya itu kerjaan Rasulullah. Ya, akhirnya nggak sempat sholat qobliyah ba'diyah. Sehingga kapan dikerjakannya? Qobliyah ba'diyahnya dikerjakannya habis sholat asar. Jauh banget masih malahan. Ya, boleh nggak? Boleh, Rasulullah kerjain begitu. Berarti ini dalil boleh kita kerjakan qobliyah ba'diyah kalau kita sudah rutin lalu terlewatkan. Ya, dari sini dalil dikatakan oleh para ulama. Begitupun sholat tahajud. Kita kebetulan hari itu full lembur, luar biasa capeknya, pas tidur udah nggak sadar lagi. Yang biasa bangun tahajud ini azan baru bangun. Ya, lewat tahajud semua. Boleh nggak nanti di waktu duha kita sholat tahajud ganti ini yang tadi malam? Kata para ulama boleh. Kalau sudah rutin sholat tahajud. Ini tahajud nggak pernah mau kodok tahajud. Ya nggak bisa. Ini maksudnya kalau sudah rutin tahajud kelewat waktunya karena ada satu hal, ya maka boleh kita ganti seperti tadi. Ya. Boleh ya. Sudah.
Baik, ya. Ya. Niabatan. Ya. Apa iyadah? Iyadah apa niabah? Ya. Kalau iyadah itu kalau niabah menggantikan. Nah, kalau iyadah, ya, iyadatan itu apa namanya? Mengunjungi atau ini sebagai persiapan atau mengunjungi gitu. Ya, saya kasih kurang itu. Tapi setahu saya hanya dua, sholat itu cuma dua. Ya, adaan atau qadaan. Adaan tunai, qadaan mengganti. Kalau iyadatan itu dalam rangka persiapan atau apa itu? Saya kurang paham itu ini ya. Sholat iyadah, sholat persiapan atau persiapan apa ini? Kalau musafir ada, tapi itu dia gak ada, bukan iyadah. Ada mungkin niabah, menggantikan, ya, menggantikan seperti sholat untuk ada sebagian pendapat orang tua kita selama sakit gak pernah sholat, akhirnya anaknya sholat untuk menggantikan sholatnya si fulan. Nah itu niabah. Saya sholat menggantikan sholatnya ayah saya yang tertinggal. Kan ada dengan cara fidyah. Ada orang menggantikan sholat, menebus sholat orang tuanya yang pernah ditinggalkan dengan cara fidyah. Ada orang begitu. Ada juga dengan cara tadi, ya udah ganti aja dengan sholat. Suruh orang sholat menggantikan sholatnya si fulan. Dibayar fulan, ya, lalu sholat, niatkan gantikan sholatnya orang tua saya. Ya, itu ada tuh tradisi begitu di Kalimantan ada tuh. Puasa juga sama. Selama Ramadan ini 1 bulan sebelum beliau meninggal ini, orang tua saya itu nggak pernah puasa. Nggak pernah puasa sampai beliau meninggal. Akhirnya anaknya yang puasa niabatan sebagai pengganti puasanya orang tua saya. Itu niabah tapi ya niabah. Kalau iyadatan saya kurang paham. Saya coba cari-cari lagi apa itu maksudnya iyabah ya. Kalau niabah menggantikan. Nah itu biasanya tuh kalau orang sudah meninggal digantikan puasanya. Tapi ini pendapatnya sangat lemah sekali. Ya. Yang apa namanya? Kalau sholat ya sangat lemah sekali yang sholat buat menggantikan sholatnya orang tuanya yang nggak sholat dulu. Ya kurang lebih itu ya. Sudah ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita, kepada seluruh makhluk. Tapi kita sendiri kita menjalani diri kita sendiri. Umpamanya kita menjadi nikmat sehat, tapi kita tidak melakukan dengan semestinya kehendak atau keinginan Allah. Berarti menjalani diri kita sendiri. Waktu saat kita istirahat dan sekian kita jaga. Kita sadari bahwa kita menjalani diri kita sendiri. Bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita kalau kita sendiri pun tidak memperdulikan itu dari Allah, kita tidak memperdulikan
sayang Allah itu tidak dapat kita seperti itu. Ada beberapa ahli ulama kajian seperti surat Al-Baqarah. Nabi Muhammad pun hanya sedikit yang Allah menemukan. Setelah Nabi Muhammad bisa itu, bagaimana kita pribadi ini? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itulah manusia, Pak Mulis. Keburukan orang itu terlihat, sedangkan keburukan sendiri tidak pernah kita lihat. Keburukan orang udah simpen rapat-rapat, kita yang bongkar. Gitu. Ya, kita sendiri tidak pernah menyadari keburukan kita. Artinya kita menilai orang zalim pada diri kita. Kadang diri kita sendiri zalim kepada diri kita sendiri. Ya, dengan melakukan hal-hal tadi, harusnya kita udah diberikan kesehatan, kita manfaatkan. Kita bisa jalan ke masjid jamaah, kita bisa melakukan kebaikan ini. Allah beri kita rezeki, kita bisa nafkahkan, bantu orang. Tapi enggak. Artinya kita sendiri suka zalim kepada diri kita. Mungkin itu pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah, orang lain berbuat zalim kepada kita, itu seakan-akan teguran bahwa harusnya engkau sadar bahwa kamu juga sering zalim pada dirimu. Gitu. Ya, jadikan itu semua pelajaran. Tetapi bukan berarti ketika orang zalim kepada kita, kita harus niru dia zalim juga. Ya, maqam ihsan itu yaitu ketika orang zalim kepada kita, kita balas kezaliman itu dengan kebaikan. Ya. Bukan membalasnya, udah balas dendam dengan yang lebih ini juga gitu ya. Ya. Nah itulah manusia. Ya, suka mencari-cari kekurangan orang lain, tapi kekurangan diri sendiri jarang kita lihat. Ya, ya kuncinya kembali kepada cukuplah sibuk, kata ulama siapa lupa, Ibrahim Adari siapa lupa saya, tokoh-tokoh sufi juga mengatakan, sibukkanlah dirimu untuk mencari kekurangan dirimu agar bisa sempurna. Jangan sibuk mencari kekurangan orang lain. Ya. Sibukkan dirimu untuk mencari kekurangan diri. Apa yang kurang dari saya ini? Oh, saya lihat orang suka bangun tahajud, saya belum tahajud. Saya lihat orang sudah rajin jamaah, saya ini belum. Juga sibuk begitu aja. Jangan sibuk nilaiin orang aja terus gitu. Si Anu tuh hari ini gak jamaah tuh, padahal dia bisa jalan-jalan gitu, ngikutin orang mulu gitu. Ya, kurang lebih itu Pak Mulis ya. Jadi sibukkan diri kita dan diri kita sendiri. Ya. Baik, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Allah berikan kita gerak dalam hati kita untuk mau mengamalkan apa yang kita dengarkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha farijal ham kashifal gharri ya man yaghfir warham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wa astir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu